Namaku Fanu, seorang anak SMA yang sekarang duduk di kelas 11 sosial. Aku seringkali menyelesaikan semua tugas secara mandiri, sehingga nilai-nilaiku baik semua. Namun, semuanya berubah ketika dua temanku hadir. Oi Cynthia, lu udah kelar makanan belum? Belum, mana TKA udah dekat lagi. Emang bisa stres gue sama di sekolah. Ya anak-anak, saya tinggal mencuri datang di sini untuk menceritakan proyek bapak kalian. Dan mencuri tentang menceritakan. Jadi makalah yang akan kalian buat itu harus sesuai dengan materi yang kita pelajari, yaitu tentang poligami. Proyek ini kami sudah buat kelompok, yaitu Vano, Diva dengan Cynthia akan jadi satu kelompok dan berkoordinir oleh Vano. Lagi-lagi tuh bocah yang jadi ketuanya. Ya kan anak kesayangan guru. Woi ketua. Jadi sekarang kita langsung bagi tugas. Nanti Diva tolong cari PPT. Gue nggak bisa banyak tugas lain yang harus gue kerjain. Dan Cynthia tolong cari materi. Ya elah, santai aja kali. Kan tugasnya presentasi minggu depan. Ya sudah, nanti saya yang susun semuanya. Oke sih, pulang sih. Ingat ya, kirim hasilnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pak mau cuma ingatkan, harus hari Jumat harus mengumpulkan proyek kalian, dan Pak harap dalam minggu ini harus ada peningkatan. Baik, itu saja. Selamat mengerjakan. Teman-teman, kita lanjut buat proyek ya. Soalnya masih banyak yang belum selesai. Gue masih malas. Kita tidak bisa menunggu dan menunda. Kita harus kerja dari sekarang. Ya kan lu bisa kerjain sendiri Vano tanpa harus nungguin bantuan kita. Nanti kirim hasilnya ya Van, jangan lupa. Yaudah, kalau begitu saya mau kerja. Rasanya saya mengerjakan semuanya sekaligus. Saya merasa saya seperti budak bagi mereka berdua. Saya merasa saya dimanfaatkan. Saya tahu saya rajin. Tapi bukan begitu caranya. Saya harus tetap fokus untuk nilai. Saya harus mencari Cynthia dan Diva. Hai Han, kalau kok gitu? Santai aja
kali nilai doang sampai gitunya. Iya, hidup gak bakal berakhir kok cuma gara-gara itu. Kayaknya minta maaf ya. Semua ini saya yang kerjakan. Kalian sadar tidak? Kalau ini tugas kelompok. Lah, emang kenapa? Lah, lu kan yang rajin. Saya emang rajin, tapi saya tidak bisa mengerjakan ini semua. Ya udah, nggak ngegas gitu juga kali lagi ya. Nilai jelek bukan lagi salah kita kan. Lo ini santai aja bro. Bukan salah kalian. Kalian tidak mengerjakan apa-apa. Saya begadang, saya bagi waktu untuk mengerjakan ini semua. Jadi, ini nyalahin kita. Ternyata Pano yang mengerjakan semuanya sendiri. Diva dan Cynthia hanya bergantung pada Pano. Tapi saya tidak bisa menghukum Diva dan Cynthia karena orang tua mereka berdua itu adalah donatur terbesar di sekolah ini. Bisa-bisa saya yang dihukum dan dipecat dari sekolah ini. Jadi lebih baik saya harus mengorbankan Pano. Maaf Pano, ini semua demi kenyamanan kita semua. Nggak tahu kenapa kamu dipanggil. Silakan duduk Pano. Pano, kami sudah menerima hasil proyek kalian. Namun sebelumnya, kami menyampaikan nilai ini, saya ingin memahami sesuatu. Apakah kamu benar mengerjakan proyek itu sendiri? Ya, Kenapa kamu mengerjakan sendiri? saya cuma ingin proyek itu bisa selesai. Itu memang niat yang baik, tapi belum tentu itu tanggung jawabmu sendiri. Tanggung jawab dalam kerja kelompok bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Tanggung jawab adalah memastikan setiap anggota kelompok menjalankan perannya. Apa kamu pernah mencoba secara tegas meminta mereka untuk mengerjakan tugas? Bisa lebih cobanya Pak. Ketika kamu memilih mengerjakan semuanya sendiri, kamu mengambil alih tanggung jawab orang lain, Vano. Kamu mengakui usahamu. Berarti saya gagal ya Pak? Ya, Apakah ini masih bisa diperbaiki? dia akan untuk proyek ini. Tapi kau masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi pertanyaannya, apakah kau mau belajar dari kegagalan ini? Anak itu nepotisme yang baik. Ya, siswa yang baik pun dia harus belajar bertanggung jawab. Sial. Duh, Bang Usus belum balik lagi. Aduh.
yang saya telah berbuat. Saya capek, kenapa Tuhan? Betul ini anak udah gila gara-gara stasi. Untung tadi gue ikut, kalau enggak mungkin anak ini udah bunuh diri.